Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami penuh dengan godaan dan pencobaan. Hidup kami adalah hidup untuk menghadapi tantangan pencobaan yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Bantu kami untuk melihat, memahami berbagai macam godaan yang ada di sekitar kami, dan kami taat seperti Yesus. Berkatilah kami selalu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita berhadapan dengan dosa yang disebabkan oleh kekalahan kita menghadapi godaan, menghadapi pencobaan dalam berbagai macam bentuknya. Jadi kita bisa melihat dalam bacaan kedua hari ini, kita diingatkan bahwa karena dosa satu orang, Adam, maka dosa itu mengalir dalam diri kita. Bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, dan itulah yang kita sebut dengan dosa asal. Tetapi karena baptisan, maka dosa asal itu telah dikalahkan, telah dihapus. Meski kita harus tahu bahwa akibat dosa asal itu kita tetap mempunyai apa yang kita sebut dengan konkupisensya, kecenderungan untuk berdosa, kecenderungan untuk melawan Allah, dan itu tetap ada dalam diri kita dan dilukiskan oleh kita semua bahwa kecenderungan untuk berdosa itu dirumuskan dalam 7 dosa yang berbahaya, 7 deadly sin, yaitu apa? Kesombongan, kemarahan, kemalasan, iri hati, kemudian serakah, kikir. Itu semua adalah kecenderungan kita yang ada dalam diri kita. Cabul satu lagi ya. Nah, karena itulah maka iblis masuk di dalam kelemahan-kelemahan itu. Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang dominan atau tidak dominan. Ya. Nah, karena itulah maka kita harus sadar sungguh-sungguh apa yang menjadi titik kelemahan kita. Ya. Kita harus sadar bahwa kita punya titik-titik di mana kita tidak mampu, tidak dapat untuk dengan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Maka kita butuh kekuatan perisai iman. Kita butuh ketopong harapan. Kita butuh kekuatan-kekuatan di mana yang berasal dari Tuhan sendiri. Iman, harapan, dan kasih. Ya. Itulah yang menjadi tantangan kita. Maka hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus pun, sekali lagi Yesus pun dibawa oleh Roh ya untuk dicoba iblis. Sekali lagi Roh Kudus pun. Jadi kenapa kita seringkali merasa ada banyak godaan, ada banyak tantangan, kita takut dan merasa kenapa harus demikian. Sekali lagi Tuhan seringkali juga membawa kita kepada situasi seperti itu. Bisa juga karena kelemahan kita, bisa juga karena kekurangan kita, bisa juga karena keterbatasan kita. Kita dibawa di dalam pengalaman akan hal tersebut, akan digoda. Maka kita bisa melihat Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita tahu ada 3 hal yang di mana Yesus digoda. Pertama adalah ketika Yesus lapar, karena selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Maka dia digoda oleh setan di mana titik kelemahan makanan. Kalau engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti, maka ya engkau akan hebat, akan luar biasa. Jadi kemampuan kita untuk percaya kepada penyelenggaraan ilahi, percaya kepada kemurahan hati Allah, ya, percaya kepada kebaikan hati Allah. Itu. Yang kedua, kita diajak untuk naik ke bubungan bait Allah, ya. Lalu suruh terjun. Dan itulah kita melihat seringkali kita juga ragu, apakah Tuhan mau menolong saya? Ya. Dan itulah apakah Tuhan mau membantu saya untuk melepaskan dari segala belenggu ketidakpastian ini. Maka mari saudaraku terkasih,
kita diajak untuk terus percaya 100% kepada Allah. Berharap seberat sesulit apapun. Dan yang ketiga adalah ketika diajak ke tempat yang tinggi, ya, di mana Yesus ditunjukkan kuasa kerajaan-kerajaan duniawi ini. Ada orang yang ingin mencari kekayaan. Ada orang yang ingin mencari kekuatan. Ada orang yang mencari kedikdayaan supaya dia menjadi lebih hebat. Nah, itulah tantangan kita juga. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar dan berusaha dan mohon rahmat supaya mata batin kita dapat melihat bahwa kejahatan, bahwa godaan berada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan membuat kita semakin taat kepada Tuhan di atas segala sesuatu. Kita tahu bahwa itu adalah kuasa kegelapan, maka kita mohon rahmat supaya Tuhan lebih berkuasa atas hidup kita. Tuhan memberkati Anda dan kita semua di Prapaskah pertama ini, supaya hanya Yesus yang satu-satunya dapat mengalahkan kuasa kegelapan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.